Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel with me Mr. Vicky. Sebentar lagi kita akan menghadapi yang namanya penilaian tengah semester. Nah, untuk teman-teman semuanya, jika ingin tahu bagaimana sih kisi-kisinya atau bagaimana cara penjelasan soalnya, nah teman-teman bisa saksikan videonya sampai selesai. Jadi apa saja sih yang akan kita bahas di sini? Jadi yang pertama, di sini saya akan membahas mengenai materinya apa, lalu nanti indikator soalnya apa. Terus yang kedua adalah contoh bentuk soalnya itu seperti apa. Nah, yang pertama materi tentang clothes and custom. Ya, jadi tentang pakaian. Nah, untuk materi ini pastikan teman-teman semuanya sudah menguasai kosakata terutama mengenai clothes. Kenapa? Karena kebanyakan soal di sini nanti berhubungan dengan itu. Nah, terus indikatornya apa? Indikator soalnya adalah disajikan sebuah gambar tentang clothes. Anak dapat menjawab sesuai gambar dalam bahasa Inggris. Nah, dalam indikator ini nanti akan dimunculkan soal-soal yang di situ ada gambarnya. Dan pastinya gambarnya itu merupakan materi tentang clothes. So, untuk teman-teman semuanya harus sudah menguasai materinya. Kalau teman-teman lupa mengenai materi clothes, bisa dibuka di link yang ada di atas. Nah, contohnya di situ ada gambar jaket. Nah, soalnya gimana? Soalnya adalah what is this? Apa ini? This is bla bla bla. Nah, teman-teman disuruh menyebutkan kira-kira ini apa ya? A. Shoes. B. Jacket. C. Hat. D. T-shirt. Nah, maka di situ ada shoes, jacket, hat, sama t-shirt. Nah, kira-kira ini gambar apa ya? Oh iya, ternyata ini adalah gambar jaket. Oke, selanjutnya. Nah, jawabannya adalah jaket. Sekarang kita ke materi selanjutnya. Oke, materinya tetap sama, clothes. Nah, indikatornya yang berbeda. Di sini disajikan sebuah pertanyaan, anak melengkapi soal yang rumpang. Nah, jadi ada soal yang di situ harus dilengkapi oleh teman-teman semuanya, dan soalnya ini tetap berhubungan dengan clothes. Nah, bagaimana contoh soalnya? Soal yang pertama, do you have a shoes? Do you have a shoes? Jawabannya yes, I bla bla bla. Nah, A does, B has, C don't, D have. Kalau ada pertanyaan do lalu jawabannya yes, maka dia punya, berarti do you have shoes? Apakah kamu punya sepatu? Jawabannya yes, ya, saya punya. Tidak mungkin ya, saya tidak punya. Kalau tidak punya itu pasti no, I don't. Berarti jawabannya adalah have. Yes, I have. Selanjutnya, materinya tentang clothes. Indikator soalnya disajikan sebuah pertanyaan tentang clothes, anak dapat menjawab dengan bahasa Inggris. Ya, contoh soalnya. Bla bla bla, they wears a raincoat. They wears a raincoat. Mereka memakai jas hujan. Nah, kira-kira apa ya yang ada di titik-titik itu isinya? Iya, isinya adalah do. Do they wears a raincoat? Kenapa dia pakainya do tidak does? Karena di situ adalah pakainya they. Jadi pakainya do. Do they, bukan does they. Beda lagi kalau he. Nah, kalau he berarti does he wear, S-nya dibuang, raincoat. Ya. Oke, selanjutnya. Materinya tentang clothes.
Ya, disajikan sebuah pertanyaan, anak dapat mengartikan ke dalam bahasa Indonesia maupun mentranslate ke dalam bahasa Inggris. Nah, jadi di sini tipe soalnya adalah bagaimana anak ini akan disuruh untuk merubah ke dalam bahasa Inggris maupun ke dalam bahasa Indonesia. Contoh soalnya, what is in English topi? What is in English topi? Nah, bisa juga soalnya dibalik. What is in Indonesia apa? Itu ya. Nah, topi kira-kira apa bahasa Inggrisnya? Hat. Ya, what is in English topi? Hat. Oke, soal selanjutnya tentang shapes. Nah, shapes, teman-teman masih ingat shapes itu apa? Shapes adalah bentuk-bentuk ya, bentuk-bentuk benda. Nah, disajikan sebuah soal, Anda dapat mengetahui macam-macam shapes dalam bahasa Inggris. Nah, bagaimana sih contoh soalnya? Nah, contoh soalnya adalah yang pertama, what is this? This is. Nah, ini bedanya apa ya? What is this? This is square, rectangle, sphere, diamond. Nah, kira-kira apa jawabannya? Nah, untuk teman-teman semuanya di dalam materi soal ini, teman-teman harus menguasai kosakata mengenai shapes. Nah, kalau teman-teman semuanya lupa, bisa buka link yang ada di atas ya. Isinya adalah rectangle, ya, persegi panjang. Soal selanjutnya, materinya tentang shapes. Indikatornya disajikan sebuah dialog sederhana. Peserta didik dapat melengkapi dialog tentang shapes. Nah, yang pertama, bla bla bla, she has a hat. She has a hat. She has a hat. Number one, bla bla bla, she has a hat. Dia perempuan mempunyai topi. Nah, kira-kira apa pertanyaannya? Yes, she does. Does, has, don't, do. Does, has, don't, do. Nah, kira-kira kalau di situ pakainya she terus has, maka di situ kita menggunakan does. Does she has a hat? Does he has a hat? Kayak gitu ya. Terus soal selanjutnya, materinya tentang shapes tetap ya. Indikatornya yang berbeda, yaitu disajikan sebuah pertanyaan, anak dapat mengartikan ke dalam bahasa Indonesia maupun mentranslate ke dalam bahasa Inggris. Nah, contoh soalnya gimana? What is in English kerucut? What is in English kerucut? Isinya adalah cone, kerucut. Nah, di dalam materi ini teman-teman tetap harus menguasai mengenai materi shapes, bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, sehingga teman-teman nanti bisa mengerjakan soal-soalnya. Ya, sekarang kita materi selanjutnya mengenai simple present. Nah, simple present masih ingat teman-teman semuanya? Jika teman-teman lupa, bisa buka di link yang ada di atas ya, nanti bisa dipelajari ulang. Nah, disajikan sebuah soal, anak dapat melengkapi kalimat dalam bahasa Inggris. Ya, jadi teman-teman nanti tinggal melengkapi dan lain sebagainya. Contoh soalnya, bla bla bla, Anna read a book. Ya, maka jawabannya does, has, don't, do. Nah, kalau kita titik-titiknya dibuang, terus Anna bla 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 a book, maka dia Anna reads a book. Tapi di situ berhubung adalah titik-titik terus Anna, maka kita harus pilih antara does, has, don't, sama do. Nah, karena anak ini perempuan, maka dia pakainya does. Does Anna read a book? Kenapa read tidak read? Karena di situ untuk es-nya itu sudah diganti ke negatifnya, yaitu does. Does Anna read a book? Nah, sebenarnya ini kalimatnya adalah dalam bentuk interrogatif, yaitu kata tanya. Nah,
Bentuk positifnya adalah Anna reads a book. Anna doesn't read a book. Maka untuk interrogatifnya adalah does Anna read a book? Nah, seperti itu ya. Terus selanjutnya, nah isinya does. Selanjutnya yaitu materi simple present. Disajikan kosakata dalam bahasa Inggris, anak dapat membuat kalimat yang sesuai dengan struktur simple present. Nah, contoh eat. Nah, ada kata-kata eat ya, maka apa? I eat rice in the canteen. Nah, bisa I eat pecel, I eat noodle, I eat meatball, dan lain sebagainya. Intinya ketika ada kosakata eat, maka teman-teman bisa membuat contoh kalimatnya. Materi selanjutnya adalah WH question, WH question, atau question word. Indikatornya, disajikan sebuah soal, anak dapat mengisi sesuai dengan WH question dalam bahasa Inggris. Nah, untuk materi ini jika teman-teman lupa, tetap saya akan ingatkan bisa dibuka di link yang ada di atas ya. Nah, contoh soalnya, I study English in home learning course. I study English in home learning course. Ya, maka bla bla bla, do you study? Nah, maka pertanyaannya adalah apakah where, apakah when, apakah how, apakah is. Kalau menanyakan sebuah tempat, ya, maka kenapa di situ tidak ada jawaban yang lainnya? Misal di situ adalah what, terus how, karena di dalam soal itu menjelaskan I study English in home learning course. Saya belajar bahasa Inggris di kursusan home learning, ya. Maka di situ pastinya yang paling tepat adalah where. Kenapa tidak when? Karena di situ tidak ada tentang waktu. Nah, bisa jadi kalau di situ ada in the morning, maka dijawab when. When do you study? I study in the morning. Ya, kenapa tidak how? Karena di situ tidak ada cara. Ya. Oke, selanjutnya. Disajikan sebuah soal, anak dapat mengisi sesuai dengan WH question dalam bahasa Inggris. I study English in home learning course. Nah, where, when, how, dan is. Ya. Maka jawabannya where. Ya, ini seperti tadi. Selanjutnya, disajikan sebuah pertanyaan, anak dapat mengartikan ke dalam bahasa Indonesia maupun mentranslate ke dalam bahasa Inggris. Jadi nanti di sini bisa saya sebutkan bagaimana, kapan, di mana, berapa banyak, berapa lama, dan lain sebagainya. Nanti teman-teman tinggal mentranslate ke dalam bahasa Inggris maupun ke dalam bahasa Indonesia. Nah, contoh soalnya, what is in English kapan? What is in English kapan? Maka jawabannya adalah when. Kapan? When. Jadi teman-teman yang penting hafal apa saja question word, terus apa artinya. Jadi itu tadi adalah materi-materi mengenai kisi-kisi penilaian tengah semester. Nah, biar teman-teman nilainya nanti bagus dan sempurna, teman-teman bisa dipersiapkan dengan matang mengenai materinya, terus nanti diulang kembali materinya, dipelajari lagi, dan lain sebagainya. Okay, that's all for me. I hope you will get the best score in your exam. Thank you very much for your joining and for coming. Don't forget to like, subscribe, and share to your friend. Thank you very much. See you to the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.